Selamat sore saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Mari kita memulai Misa Ekaristi Kudus kita pada sore hari ini dengan menyanyikan puji syukur 487. Golgota tempat Tuhanku disalib dan dicela agar dunia damai pula dengan Allah Khaliknya. Dari sanalah mengalir sungai kasih karunia bagi orang yang berdosa yang memandang Golgota. Oh samudra kasih Allah bagi isi dunia, diberinya putra tunggal agar kita selamatlah. Yesus jalan kebenaran, sumber hidup yang bakal, telah berkorban bagi kita pada salib Golgota. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana kita bersama-sama seluruh umat dalam Satuan Gereja merayakan hari Minggu Prapaskah keempat. Dan hari Minggu Prapaskah keempat seringkali disebut sebagai hari Minggu Laetare, hari Minggu Gembira Prapaskah, yang menampilkan kisah klasik dalam Injil, yaitu anak yang hilang, yang menggambarkan cinta dan belas kasih ilahi. Kegembiraan Bapa akan anaknya yang hilang dan telah kembali, dan kegembiraan anak hilang karena telah diterima lagi. Maka kita semua juga amat perlu mendengarkan pesan Paulus agar kita juga berdamai dengan Tuhan lewat pertobatan yang disediakan bagi kita dalam masa Prapaskah ini. Dengan senang hati kita menyerahkan diri kita untuk dipimpin oleh Allah melewati padang pasir dosa-dosa menuju tanah terjanji, Kanaan abadi, hidup baru, menyambut Paskah putranya yang akan kita rayakan pada tahun ini. Supaya kita sungguh semakin layak merayakan peristiwa penyelamatan ini, mari di depan Allah kita hening menyadari diri kita, menyadari dosa-dosa kita di depan Tuhan, dan kita datang buka hati kita untuk mohon pengampunannya, seraya mensyukuri segala rahmat berkat Tuhan dalam seluruh kehidupan sampai pada saat ini. Bersama dengan saudara-saudari kita bersyukur juga atas sarana rahmat yang Tuhan percayakan, atas terkabulnya doa novena 3 kali Salam Maria. Kita hening sejenak. Mari kita membuka hati kita dan mohon pengampunan dengan bersama-sama berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian,
Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami mudah jatuh ke dalam dosa karena kelemahan kami, namun kami percaya bahwa Engkau adalah Bapa yang baik, yang selalu menanti kami untuk bangun dan kembali kepadamu. Maka kami mohon, kuatkanlah kami untuk selalu bangun lagi manakala kami jatuh dalam dosa. Terima kasih atas seluruh sarana tanda persatuan dengan Dikau yang Kau sediakan bagi kami, terlebih bersama saudara-saudari kami yang boleh menemukan kekuatan kembali apa yang menjadi dambaan lewat doa novena 3 kali Salam Maria. Semoga umatmu sungguh semakin bersatu sepenuhnya dengan Dikau dalam seluruh harapan, kasih dan cinta. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama di dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yosua. Sekali peristiwa, setelah Yosua selesai menyunatkan seluruh bangsa, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, "Pada hari ini telah kuhapuskan celah Mesir daripadamu." Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang di dataran Yeriko. Lalu pada hari sesudah Paskah, mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan berti gandum pada hari itu juga. Pada keesokan harinya, setelah mereka makan hasil negeri itu, manna tidak turun lagi. Jadi, orang Israel tidak beroleh manna lagi. Tetapi, dalam tahun itu, mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Demikianlah sabda Tuhan. Dan lihatlah betapa
Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, siapa saja yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama telah berlalu, dan sungguh yang baru sudah datang. Semuanya ini datang dari Allah yang telah mendamaikan kita dengan dirinya dengan perantaraan Kristus dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya lewat Kristus tanpa memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi, kami ini utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kristus yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Lalu bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seseorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada bapaknya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik yang menjadi hakku. Lalu bapaknya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semua harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang warga di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi.
Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun memberikan sesuatu kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Lalu bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, bapaknya telah melihat dia. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bapak itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi Bapa itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari pakaian yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya. Kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ambillah anak lembu yang gemuk itu, sembelilah, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Lalu mulailah mereka bersukacita. Tetapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang ketika pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar suara musik dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu gemuk karena ia mendapatkan kembali anak itu dalam keadaan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu bapaknya keluar dan membujuk dia. Tetapi ia menjawab bapaknya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani engkau dan belum pernah aku melanggar perintahmu. Tetapi kepada aku belum pernah engkau memberikan seekor anak kambing pun untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anakmu yang telah memboroskan harta kekayaanmu bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka engkau menyembelih anak lembu gemuk itu untuk dia. Kata bapaknya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala milikku adalah milikmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapatkan kembali. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara terkasih? Baik, ada sukacita? Sukacita. Sebenarnya kalau kita ada sukacita, renungan selesai ya. Karena hari Minggu ini hari Minggu sukacita. Tetapi persis itu Bapak Ibu Saudara terkasih, pada saat saya mengatakan renungan sudah selesai, maka mungkin akan sedikit lebih panjang. Di Minggu Prapaskah keempat ini kembali sungguh sangat dalam diingatkan kepada kita bahwa sukacita itu terjadi karena ada satu pengharapan
yang sungguh-sungguh melampaui harapan itu sendiri, lebih dari yang diharapkan. Dan itu sangat nampak Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, baik di dalam bacaan pertama, bacaan kedua, terlebih dalam bacaan Injil, sebagai realitas yang dialami. Latar belakang dari semuanya itu tentunya mengajak kita untuk sungguh-sungguh bersuka cita pada kesempatan ini. Di dalam bacaan pertama dari kitab Nabi Yosua, sejarah panjang menuju ke tanah perjanjian sudah terlewatkan. Artinya apa yang menjadi dambaan dalam perjalanan pembebasan bangsa Israel dari tanah Mesir menuju kepada tanah Kanaan selama 40 tahun, cukup panjang, itu sudah dilalui. Dan akhirnya pada saat masuk di dalam tanah terjanji, tanah Kanaan, maka bangsa Israel sudah mulai mengolah tanah dan menghasilkan, dan sesudah itu mereka merayakan Paskah, mereka bersuka cita dan mengenangkan pembebasan mereka dari tanah perbudakan untuk menghadirkan hal itu, dan mereka berpesta pora. Dan dengan demikian pada saat sesudah mengadakan Paskah, mereka tidak lagi makan manna yang turun dari surga, tetapi dari hasil usaha jeripaya perjuangan mereka, sehingga mereka sungguh sangat bersuka cita. Dan itulah yang membuat mereka sungguh-sungguh merasa damai dan bahagia. Maka dalam ini Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, kita diingatkan bahwa Yosua baru yang akan memimpin kita dari perbudakan dosa, perserahan dalam mengarungi kehidupan di tengah dunia yang penuh dengan dosa ini, akan nyata bagi kita, yaitu di dalam diri Kristus Yesus yang menjadi korban pembuli atas dosa-dosa kita, yang nampak dalam bacaan kedua. Di mana dalam bacaan kedua manusia berdosa akan mengalami kebinasaan. Namun Allah telah mengutus putranya yang terkasih untuk menebusnya. Ia tidak memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran kita sebagai manusia yang berdosa. Untuk itu setiap pendosa mestinya mau memberi dirinya didamaikan Allah. Dan dengan demikian, dia sungguh melakukan penyesalan dan pertobatan seperti yang sejatinya, sehingga sungguh-sungguh tanda pertobatan itu akan mengangkat kita kembali menjadi anak Allah yang sejati. Dan dengan demikian, kita datang kepada Allah untuk memberikan diri kita, membuka hati kita, menerima pengampunan yang berasal dari Allah sebagai Bapa kita. Dia adalah Bapa kita yang mau dan ingin untuk merangkul kita dan memberikan yang terbaik dalam seluruh kehidupan. Dan itulah yang sungguh nyata di dalam bacaan Injil pada kesempatan ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, jalan cerita dalam bacaan Injil sangat jelas bahwa Allah digambarkan sebagai Bapa yang berbelas kasih. Lalu latar belakang dari penulisan Injil Lukas ini ialah bahwa sepanjang minggu ini kita mendengarkan bagaimana Yesus sebagai putra Allah yang diutus untuk menebus dosa kita umat manusia, mengantar kita atau menarik kita dari belenggu dosa dunia ini untuk boleh masuk dalam tanah Kanaan terjanji, yaitu surga abadi. Itu menjadi korban pembuli atas dosa-dosa kita. Lalu ternyata kehadirannya menurut orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu tidak cocok, karena ternyata dia datang duduk bersama dengan orang-orang berdosa, makan bersama dengan pemungut-pemungut cukai dan sebagainya. Lalu mereka bertanya, inikah yang namanya putra manusia? Dari sini Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, lalu Yesus mengambil perumpamaan. Ada seorang yang mempunyai dua anak. Dua anak ini tentu ada yang sulung, ada yang bungsu.
Lalu kita mendengarkan tadi dari bacaan itu. Mohon maaf nanti kalau agak bertukar ini sulung dan bungsu ini, saya selalu dalam pikiran saya itu sulit sekali saya bedakan yang mana sulung yang mana bungsu ini. Kalau bicara soal sulung, kalau sulung itu anak pertama atau anak terakhir? Pertama ya, sulung ya. Bungsu yang terakhir ya. Tadi yang minta harta warisan itu kepada bapaknya anak sulung atau anak bungsu? Anak bungsu ya, berarti anak terakhir ya. Oh iya. Saya punya logika untuk ini selalu keliru. Makanya saya selalu katakan dua anak itu kan. Sulung bungsu. Itu bergulat itu sulung bungsu. Mungkin karena saya anak yang terakhir, anak bungsu. Jadi nggak tahu apakah pikiran saya tidak menerima itu. Lalu saya mulai menyadari kenapa itu susah sekali. Saya bedakan untuk diri saya mana yang bungsu. Saya ini anak bungsu atau anak sulung. Ya. Ada yang pertama itu anak yang bungsu itu menerima harta warisannya. Bapak berikan kepadaku yang menjadi hakku. Dia sudah menuntut. Kemudian bapaknya membagi itu. Lalu sesudah itu yang bungsu ini menjual segala miliknya. Lalu pergi merantau. Anggaplah ini dari Toraja lalu pergi merantau ke Makassar ya. Sampai di Makassar mungkin baru 1 tahun ternyata ya kita dengarkan tadi bahwa harta miliknya itu dia jual semua. Lalu akhirnya pergi merantau. Tetapi sampai di tempat perantauan ternyata dia berfoya-foya. Di sana hidupnya kita tidak tahu, pokoknya gambarannya berfoya-foya. Mungkin sudah dipengaruhi oleh situasi kota dan seterusnya. Akhirnya timbullah kelaparan di negeri itu. Dan untuk mengisi perutnya pun sudah tidak bisa lagi. Berusaha untuk mencari pekerjaan. Lalu dia menemukan bahwa ada orang yang mempekerjakan dia, tetapi dia mengutusnya ke kandang babi untuk menjaga babinya. Ya. Lalu mau makan ampas makanan babi saja tidak diizinkan. Dari sanalah lalu dia mulai sadar. Lalu mulai berpikir, di rumah bapakku banyak orang-orang upahan berlimpah-limpah makanannya. Padahal saya di sini sudah mau mati kelaparan. Kalau demikian, maka saya harus kembali kepada bapakku. Itu dia janjikan dan dia mulai pikirkan. Lalu dia tanamkan dalam dirinya dan sungguh-sungguh dia kembali kepada bapaknya. Lalu dia kembali dari kota itu dan pergi menjumpai bapaknya. Nanti kalau saya sudah sampai di sana saya akan mengatakan, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Janganlah engkau menerima aku sebagai anakmu, tetapi terima saja aku sebagai seorang upahan Bapak saja. Itu harapannya. Kenapa? Karena yang dia inginkan supaya dia bisa makan. Banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, sementara aku ini sudah mau mati kelaparan. Tetapi apa yang kita dengarkan Bapak Ibu Saudara terkasih, bapaknya tentu pada saat anaknya ini berangkat, tidak ada berita sama sekali. Walaupun itu baru beberapa bulan. Tetapi tidak seperti dunia sekarang ini, berita itu cepat kita dengarkan dan seterusnya. Dia menunggu dari hari ke hari. Apakah anaknya sudah tiba di tempat yang mereka tuju? Bagaimana dia di sana dan seterusnya. Ternyata tidak ada kabar sama sekali. Dalam penantian itu dan harapan itulah. Lalu dia melihat dari jauh ternyata anaknya sudah ada dari sana. Dia bergegas untuk menjumpainya dan menemui dia. Dia merangkulnya, dia menciumnya. Dan dia tidak bertanya, kenapa padamu sudah seperti itu nak dan seterusnya. Tidak ada pertanyaan itu Bapak Ibu Saudara terkasih. Langsung dia memberitahukan kepada hamba-hambanya untuk memberikan pakaian yang terbaik, memasangkan cincin pada jarinya, kemudian pada kakinya emas dan seterusnya. Lalu menyuruh orang untuk menyembelih lembu jantan yang paling tambun. Lalu mereka mulai berpesta pora dan bergembira, bersorak-sorai, menyanyi-menyanyi dan seterusnya. Itulah kegembiraan yang boleh dialami. Itu adegan yang pertama. Dua hal di sana sebenarnya.
Allah yang menerima kembali anaknya, dan anaknya ini dengan pertobatan lalu diterima sungguh dalam pelukan kasih Bapa, membuatkan pesta untuk dia. Lalu yang merasa diri tadi selalu tinggal bersama dengan bapaknya, taat kepada bapaknya, setia kepada bapaknya, tidak pernah melanggar perintah bapaknya. Pada saat dia pulang dari kebun, lalu dia mendengarkan orang bergembira dia. Baginya itu menjadi sesuatu yang asing. Lalu dia bertanya, ada apa ini? Kenapa begitu? Lalu hambanya itu mengatakan, adikmu yang hilang telah didapatkan kembali. Maka bapamu menyembelih seekor lembu tambun untuk dia. Dan kita bergembira karena kita bisa menemukan kembali. Hatinya mendidih. Lalu berita itu sampai kepada bapaknya. Apa yang dibuat oleh bapaknya? Bapaknya keluar menemui dia. Nah, kita perlu bersyukur karena adikmu, saya pikir dia sudah mati, tetapi ternyata dia masih hidup dan dia kembali. Kita mendapatkan kembali dalam keadaan sehat walaupun mungkin sudah kurus dan seterusnya. Apa yang dikatakan oleh anaknya itu? Barusan saja pulang anakmu yang memboroskan seluruh harta kekayaan Bapa. Engkau membuatkan pesta kepadanya. Sementara aku ini selalu bersama dengan Bapa, selalu mendengarkan Bapa, tidak pernah menolak. Tapi untuk memberikan satu kambing pun tidak pernah. Bapaknya juga tidak bertanya, kok tidak pernah minta? Tidak pernah bertanya soal itu. Nah, akhir dari adegan itu ialah bahwa walaupun tidak dikatakan, anak itu tidak masuk di dalam kegembiraan bapaknya. Walaupun dia setia dan taat kepada bapaknya. Karena baginya lebih tinggi iri dan dengki kepada adiknya dalam seluruh kehidupan. Bapak Ibu Saudara terkasih, sangat jelas pesan. Sebesar apapun dosa kita, kalau kita berniat untuk pulang ke rumah Bapa, pasti Bapa akan menerima kita. Tetapi seringkali kita tidak mau dan tidak ingin. Kita harus membuat niat dalam diri kita untuk sungguh mau kembali ke dalam rangkuman, ke dalam rangkuhan dan rengkuhan orang tua Bapa kita yang kita sebut sebagai Allah. Dan dengan demikian kita sebut sebagai Bapa yang sungguh-sungguh berbelas kasih untuk memberikan yang terbaik. Bayangkan kita hanya mengatakan, biar saya tidak disebut lagi sebagai anak karena saya telah menjual segala yang menjadi tanda bahwa saya ini adalah anakmu. Angkat saja atau terima saja sebagai seorang upahan saja, yang penting bahwa saya bisa hidup. Tetapi ternyata Allah memberikan bukan hanya untuk hidup dalam dunia ini, tetapi hidup mulia bersama dengan Dia di dalam kemuliaannya. Dan itulah yang dinyatakan di dalam kehidupan putranya sendiri. Lalu dari sini Bapak Ibu Saudara terkasih, tentu yang menjadi bagian permenungan kita diharapkan supaya kita seperti Bapa punya sikap. Tidak memperhitungkan dosa orang lain, tetapi sungguh mau dan ingin untuk menerima orang lain apa adanya dalam seluruh kehidupan. Yang penting bahwa mereka punya niat yang baik untuk mau dan ingin kembali bersatu dengan kita. Dan itulah pengharapan besar. Lalu dari pihak kita sebagai orang yang berdosa, mau dan ingin untuk datang kepadanya, mohon pengampunan. Dan dengan demikian kita akan dipeluk, dicium, dirangkul, dan bersatu sepenuhnya. Sehingga Allah yang kita sembah adalah Allah Bapa yang penuh belas kasih. Dua hal itu Bapak Ibu Saudara terkasih menjadi kerinduan kita. Ataukah siapa tahu ada yang mau memilih merasa diri benar, tidak pernah salah, tidak pernah keliru, rajin berdoa, rajin bersatu dengan Tuhan. Tetapi ternyata ada satu hal yang terbersit dalam diri. Tidak pernah mau dan ingin untuk menerima kesalahan orang lain di dalam seluruh kehidupan.
sekecil apapun kesalahan itu sungguh membekas dalam diri dan tidak membuka pintu maaf untuk orang itu. Lalu kata kunci dari semuanya itu Bapak Ibu Saudara terkasih, memangnya sebagai manusia apakah kita tidak pernah bersalah sedikit pun? Kalau kita menyadari diri kita bahwa kita adalah manusia juga yang belum sempurna, maka bukalah hati kepada siapa saja, kepada orang-orang lain, bahkan kepada alam ciptaan ini, dan belajarlah dari sana. Dan kita melihat bahwa semuanya itu Tuhan yang menyediakan dan menciptakan. Kita juga adalah ciptaan Tuhan, dan mari bersama-sama dalam keberadaan kita untuk selalu mau datang kepada Allah Bapa kita, mau bersatu sepenuhnya dengan Dia. Masa Prapaskah adalah masa persiapan bagi kita untuk itu. Maka mari Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, semakin menyadari keberadaan kita di depan Tuhan, dan kita datang kepada Allah kita sebagai Allah yang berbelas kasih, Dia tidak akan memperhitungkan dosa kita, tetapi Dia akan memperhitungkan niat yang baik untuk mau kembali kepadanya, bersatu dengan Dia. Moga-moga dengan itu kita dirangkul untuk masuk di dalam kemuliaannya bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, terlebih orang kita cintai mencintai kita tentunya, sanak keluarga kita, sahabat kenalan kita, bahkan siapa saja yang kita jumpai. Dengan kasih Tuhan kita akan bersama-sama menikmati kemuliaan belas kasih Tuhan. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba merenungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan menderaskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka marilah berdoa kepada Bapa kita yang Maha Rahim, supaya kesabaran dan cinta kasih-Nya menjadi undangan bagi siapapun juga untuk berbalik kepadanya, meskipun pernah melakukan berbagai kesalahan. Marilah berseru, Tuhan perbaharuilah kami dalam cinta-Mu. Tuhan perbaharuilah kami dalam cinta-Mu. Bagi gereja, ya Bapa, semoga bagi dunia yang penuh dengan manusia lemah ini, gereja tetap menjadi tanda rekonsiliasi dan perdamaian. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan perbaharuilah kami dalam cinta-Mu. Bagi para imam, ya Bapa, semoga dalam sakramen pengampunan dosa, para imam selalu menerima mereka yang bertobat dengan penuh kesabaran dan kegembiraan menurut teladan Bapa Surgawi. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan perbaharuilah kami dalam cinta-Mu. Bagi keluarga-keluarga Kristiani, ya Bapa, semoga keluarga-keluarga Kristiani menjadi tempat pengampunan di mana orang saling menerima apa adanya, di mana anak-anak yang hilang ditampung kembali dengan kasih dan kegembiraan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan perbaharuilah kami dalam cinta-Mu. Bagi semua orang Katolik, ya Bapa, semoga kami yang telah mengalami pengampunan dari Tuhan dapat belajar saling mengampuni dengan tulus serta membuang rasa dendam. Dan semoga kami tidak memandang rendah mereka yang telah menempuh jalan yang keliru. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan perbaharuilah kami dalam cinta-Mu. Bagi jemaat-jemaat Kristiani, ya Bapa, semoga kami dapat menerima kembali saudara-saudara yang tersingkir dan para mantan tahanan, serta memberi kesempatan mereka untuk memperbaiki hidup. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan perbaharuilah kami dalam cinta-Mu.
Kami juga mengucap syukur atas segala sarana yang Kau siapkan bagi kami untuk bersatu dengan Dikau. Terlebih bersama saudara-saudari kami yang Kau perkenankan untuk boleh menemukan apa yang menjadi sarana bagi mereka dalam doa novena 3 kali Salam Maria. Semoga anak-Mu dan umat-Mu yang menemukan hal ini dalam seluruh kehidupan sungguh semakin Kau teguhkan, Kau kuatkan dalam seluruh kehidupannya untuk memperjuangkan hidup iman dan senantiasa semakin bersatu dengan Dikau dalam doa dan pengharapan kepadamu, sehingga berkat-Mu semakin melimpah di alam dalam setiap usaha rencana kerjaan yang mereka perjuangkan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, perbaruilah kami dalam cinta-Mu. Kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami yang Kau perkenankan juga menjalankan puasa selama 1 bulan ini. Dan besok mereka akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Semoga dalam kebersamaan dan penghayatan yang mereka akui dan terima, sebagaimana dinyatakan oleh pembesar-pembesar yang sungguh semakin terbuka untuk melihat orang-orang lain dalam kebersamaan di setiap agama, untuk semakin memperbaharui diri terus-menerus, sehingga saling menerima dimanapun berada di tengah-tengah masyarakat. Dan dengan demikian, kasih setia-Mu, rasa damai dan kebahagiaan sungguh semakin boleh kami nikmati lewat kebersamaan dimanapun kami berada dalam masyarakat kami. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, perbaruilah kami dalam cinta-Mu. Sejenak depan Allah, kami menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Tuhan Allah kami bersyukur kepadamu atas kegembiraan pengampunan. Tolonglah kami untuk menyatakan syukur kami ini dengan menjadi umat baru dalam Yesus Kristus Tuhan kami, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita lanjutkan dan persiapkan persembahan kita. Puji syukur 379. Bapa di surga, terimalah hasil usaha jemaat-Mu. Roti dan anggur wujudnya, cinta dan bakti maksudnya. Tanda syukurku kepadamu di dalam Yesus Putramu. Jiwa dan raga terimalah, karya dan hidupku sambutlah. Tanda iman dan cintaku kepada Yesus Putramu. Dimuliakanlah nama-Mu oleh seluruh umat-Mu. Bapa di surga, terimalah hasil usaha jemaat-Mu. Roti dan anggur wujudnya, cinta dan bakti maksudnya.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, dengan penuh rasa syukur kami menghadap kepadamu sambil membawa persembahan roti dan anggur ini. Jadikanlah persembahan kami ini sebagai sarana keselamatan bagi kami, berkat persatuan dengan korban putra-Mu Yesus Kristus. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arah, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan misteri penjelmaannya, Ia menuntun umat manusia yang berjalan dalam kegelapan masuk ke dalam terang iman, dan lewat sakramen kelahiran kembali, Ia mengangkat semua yang lahir sebagai budak dosa lama menjadi anak angkat Allah. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ya Tuhanku. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Ya Tuhanku. Agunglah misteri iman kita.
penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Fransiskus, serta semua rohaniwan. Teguhkan kuatkan kami anak-anak-Mu yang datang dari Ratu pada kesempatan ini, dengan segala niat doa dan harapan-harapan kami, juga mereka yang kami bawa dalam doa kami. Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, tujulah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan jauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu,
Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama roh. Umat berdiri. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai, berilah damai. Bapak Ibu Saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Datanglah ya Yesus, ku menantimu. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. Dikaulah penghiburku dan Dikaulah penolongku. Hanya Dikau Yesus penolongku. Datanglah ya Yesus, ku menantimu. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. Kau sahabat yang setia, percaya aku padamu. Hanya Dikau Yesus sahabatku. Datanglah ya Yesus, ku menantimu. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. Anakku, haruslah engkau bergembira karena saudaramu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena telah Kau kuatkan dengan santapan sabda dan tubuh Kristus Putramu. Semoga berkat santapan ini Engkau menumbuhkan harapan kami akan masa depan yang baru, yaitu hidup abadi di rumah-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Sadun mendengarkan pengumuman. Mohon perhatian umat untuk pengumuman gereja Minggu 30 Maret 2025. 1. Pengumuman kolekte. Kolekte gereja 22 dan 23 Maret 2025 sebesar Rp19.160.000. Kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp10.050.000. Kolekte misa Jalan Salib sebesar Rp4.546.000. Kolekte pemeliharaan sebesar Rp2.660.000. Kolekte misa requiem sebesar Rp629.000. Gerbu bulan Maret sebesar Rp1.110.000. Aksi puasa pembangunan sebesar Rp18.124.000 dengan total amplop sebanyak 282 lembar. Sumbangan dari Abdullah P sebesar Rp1 juta. Untuk semua sumbangannya diucapkan terima kasih. 2. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di aula lantai 1. 3. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Deandi G. Patanduk Tandisau dengan Sisdiati Liventi Tangdilinding sebagai pengumuman yang ketiga.
Bagi yang mengetahui adanya halangan perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor di paroki Andalas. 4. Pertemuan lansia akan diadakan pada hari Sabtu 5 April 2025 pukul 9 pagi di Aula Gereja lantai 1. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Terima kasih. Tetap diingatkan Bapak Ibu saudara-saudara terkasih bahwa setiap hari Jumat ada jalan salib 2 kali di jam 12 siang dan jam 6 sore. Dilanjutkan dengan perayaan Ekaristi, terlebih hari Jumat yang akan datang sekaligus menjadi hari Jumat pertama. Dengan demikian, bagi mereka yang punya intensi khusus untuk hari Jumat pertama, sebagaimana yang biasa dikerarkan bahwa mungkin ada yang mengintensikan 3 kali berturut-turut, 5 kali berturut-turut, 7 kali berturut-turut, atau 9 kali, ya seringkali seperti itu. Sehingga dalam 1 tahun paling tidak dengan penghormatan kepada Sakramen Kudus secara khusus, bagi mereka yang mengintensikan 9 kali berturut-turut, itu menghadiri penghormatan kepada Sakramen Kudus, berarti itu 9 bulan ya. Jadi tetap diingatkan akan hal itu. Kemudian wujud dari pantanan puasa kita bahwa kita mengambil amplop APP, dan itu sudah disampaikan tadi, setiap minggu kita ambil, kemudian minggu depannya kita kembalikan, kita ambil lagi yang baru minggu depan, seperti itu. Lalu juga kotak gerbu di belakang tetap setiap bulan itu dibuka dan hasilnya dikirim ke keuskupan. Jadi store ke keuskupan sebagai tanda solidaritas kita sebagai satu kaum umat Allah di Keuskupan Agung Makassar ini. Saya kira itu yang terus-menerus kami ingatkan kepada kita semua. Terima kasih atas kebersamaan pada kesempatan ini. Terima kasih kepada seluruh petugas liturgi yang mengambil bagian dalam pelayanan. Terima kasih kepada sound system, kelompok dekorasi, kolektan, kita semua yang hadir, saya ucapkan limpah terima kasih dan selamat hari Minggu Letare, sukacita, moga-moga lewat Prapaskah, masa tobat yang Tuhan sediakan bagi kita dalam gerejanya, kita semakin merasakan kehadiran Tuhan dalam belas kasih-Nya. Untuk itu mari kita siapkan hati kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Tuhan kami mohon, limpahkanlah dengan murah hati pengampunan dan damai kepada umat beriman-Mu, supaya dengan cara yang sama mereka dibersihkan dari segala kehinaan dan melayani Engkau dengan hati yang tulus dalam seluruh karya yang Kau percayakan, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.